Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pada pertemuan yang kedua ini, bahwa Allah dan Rasul itu satu. Maka Al-Quran dan hadis pun harus satu. Apabila hadis berlawan dengan Al-Quran, maka hadis itu dipastikan bukan dari Rasul. Lihat pernyataan-pernyataan Allah yang disampaikan oleh Rasul berikut ini. Pertama, di dalam surat yang keempat An-Nisa ayat 80. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti mentaati Allah. Kenapa? Dijelaskan di dalam surat yang ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku. Yang kedua, kenapa bisa demikian? Karena Rasul hanya mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam ketetapannya. Dan Rasul tidak mengada-ada sebagaimana disebutkan dalam surat yang ke-46 ayat 9. Ittabi'u ma, di dalam surat yang ke-7 ayat 3 ditegaskan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Qalilan ma tazakkarun. Ikutilah Al-Quran yang telah diajarkan kepadamu dari Rabbmu. Dan jangan kamu ikuti selain daripada Al-Quran itu sebagai aulia, sebagai wali, sebagai pemimpin. Kenapa? Karena Rasul hanya menyampaikan Al-Quran. Dalam surat yang ke-72, surat Jin ayat ke-23. Illa balagham minallah wa risalatih. Aku hanya ditugaskan menyampaikan amanat dan risalah dari Allah. Dalam surat yang ke-6 ayat 19 diulang kembali. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an liunzirakum bihi wa man balag. Di dalam surat yang ke-21 Anbiya ayat 45. Qul innama unzirukum bil wahyi. Tegaskanlah, aku hanya ditugaskan untuk mengajarimu dengan wahyu, yakni Al-Qur'an. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di dalam surat yang kelima ayat 67 Surah Al-Maidah, Rasul diperintahkan hanya menyampaikan Al-Quran. Ya ayyuhar Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al, fama balagta risalatah. Wahai Rasul, sampaikanlah Al-Quran yang telah Allah ajarkan kepadamu. Jikalau tidak Al-Quran yang kau sampaikan, berarti engkau mengkhianati amanat Allah. Yang kedua, di surat yang berikutnya di surat ke-19, surat Maryam ayat 97. Fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qaumal ludda. Dimudahkan Al-Quran dengan bahasamu agar dengan Al-Quran itu engkau memberi kabar gembira kepada orang-orang yang patuh, orang-orang yang bertakwa, dan memberi peringatan kepada orang-orang yang membangkang. Di dalam surat yang ke-50 ayat 45, fazakir bil Qur'an may yakhafu wa'idi. Peringatkan mereka dengan Al-Quran, orang-orang yang takut akan ancaman. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ditegaskan bahwa akhlak Rasul hanya Quran. Dalam surat 12 ayat 108. Qul hadhihi sabili. Sampaikan bahwa Al-Quran ini adalah akhlakku. Sebagaimana ditegaskan oleh Aisyah, kana khuluquhul Quran. Maka kaum muslimin rahimakumullah, memisahkan antara Al-Quran dengan hadis, ini adalah sumber perpecahan umat Islam dan sumber bala dari kesatuan umat Islam serta bala dari kekuatan umat Islam. Al-Quran tidak bisa dipisahkan dengan hadis karena Al-Quran itu sifatnya teoritis pada umumnya dan sebagian besar masalah praktik dijelaskan oleh hadis. Tetapi memahami hadis tidak boleh terpisah dari Al-Quran. Karena hadis itu adalah bayan Al-Quran. Setiap hadis yang diterima harus jelas kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Jangan mau generasi muda ditipu karena kebutaan. Karena guru-guru kita tidak memberikan pancing kepada kita. Tapi hanya memberikan ikan. Kita tahunya ada ikan. Kita tidak tahu bagaimana cara memancing dan apa pancingnya. Inilah pembodohan yang terus-menerus sepanjang zaman dengan sistem dakwah hanya tabligh. Sistem dakwah itu tidak tabligh saja. Sistem dakwah itu adalah sistem pendidikan. Mulai dari tabligh, kemudian mulai dari mengajarkan kitab itu sendiri, dan
mengajarkan bagaimana mengambil hikmah dari kitab itu sendiri. Sebagaimana di dalam surat 2 ayat 151, surat 3 ayat 164, dan surat 62 ayat yang kedua. Itu mari kita lihat semua. Mudah-mudahan bisa menyadarkan generasi muda. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.